Prof. Lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Apa benar banyak pemalsuan makam? Mereka adalah sahabat-sahabat saya, maka ini boleh pakai pintu darurat. Artinya ini haram memang, kalau tahu apalagi haram. Tapi karena mau Quran sewakep wirid sewakep, tapi banter-banter misalnya dikira mau Quran juga yang masjid banter-banter, jelas iki gak iso taati iki. Ini ketoke mau Quran tapi pahalanya habis untuk pamer. Kicik wakil soal khabaib ya. Piye dijawab gak Mas? Tapi nek kata jawab piye wong takoki banyak. Koyo winganane yang kono tak jawab to masalah khabaib. Tapi baiklah. Wong ditakoki ya kudu jawab. Prof. Lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab khabaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Wad darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang, kok diharamkan. Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjelasan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyemati ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, ya itu urusan pribadi. Tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya.
Ini bener saya himbau muga-muga maring ini wis gak ono sing takon masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya itu malah berusaha sembunyi. Ya kok orang buka neh kok nyenani kok Mas. Jadi saya ingin panjenengan sembunyi aja lah. Ndak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau panjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar rada isin, tapi ya sudahlah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu enggak ada sak donya itu 180 wong itu enggak ada. Lah piye to? Mosok sik ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Sing ngaramkan sapa Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Lho, lagi berarti wong tua karo mantune gak padha, Mas? Astagfirullahaladzim. Oh janganlah. Sampean mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang maratuwa. Atau maratuwa minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi itu, bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus ngotot malah jatuh. Ini lakum kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai syuhrah wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hashim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara panjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami, misalnya Mas Khalid. Istri apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah. Oh itu dosa, itu haram, bau surga, ngaji ya sekali. Itu kan bukan menasabkan, itu mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Sekali lagi Mas, kalau ada fasilitas
tes DNA saya mau kok. Engko tak umum, tapi yo gak tak umumne ndak. Nek gak tak umumne, tapi nek yo gak tak umumne ngono. Nek gak tak umumne. Bayar pira sih, Mas? Cobalah cari info, Mas. Sampeyan cari info. Di mana dan bayar berapa? Saya ingin supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apa tuntunan Nabi, kan malah bahaya itu. Kok doang banget masalah nasab ini. Iki goro-goro iki. Ustadz, kata seorang tokoh, iki enek jenenge. Orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti ya enggak apa-apa. Memang ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang. Tapi harus alim dalam pengertian apa? Alim agama loh. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab lah. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab. Maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Terus gitu ya, jadi enggak usah dianu ini. Apapun dengan baik sangka tidak boleh. Apa benar banyak pemalsuan makam? Aduh, lebih dalam lagi. Apa benar banyak pemalsuan nasab? Pemalsuan makam? Iya. Berdasarkan apa yang saya tonton di video atau yang dikirimkan orang ke saya, video-video pemalsuan makam, dan makam itu kemudian setelah 1 tahun dapat 2 karung uang, gitu. Ada bukti YouTube-nya. Sopo yang memasukkan terserah. Nek merasa tersinggung ya silakan aja. Tapi ini memang ada. Bukan hanya 1, 2, puluhan bahkan ratusan makam. Ketahuan sekarang. Mosok nek wis ngene iki ya tetep begegek. Apa Mas begegek, Mas? Kenapa begegek? Yang ngotot ya, kira-kira ngotot ya. Cik ngotot. Ndak salah. Kemudian semua diwalikan. Ya mohon maaf ya, ini apa benar-benar ada memang pemalsuan makam itu ada, minimal yang ditunjukkan kepada saya. Cuma saya memang ingin masalah ini tidak usah membongkar nama lah, saya tidak ingin menyebut nama supaya tidak menjatuhkan kredibilitas seseorang. Oh, wah kayaknya cik pacet habaib bener. Apa boleh seseorang itu merasa ahlul bait? Ahlul bait itu keluarga dalam. Ahlul bait itu hanya 5 itu, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait. Jangan kepedean. Jangan lalu innama yuridullahu liyudzabankum rijsa alal bait, lalu merasa ahlul bait merasa berhak memberi syafaat. Omongnya sapa? Yang berhak memberi syafaat itu adalah orang yang diizinkan Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nggak terima ecek-ecek ngono kuwi, jangan merasa kepedean bisa memberi syafaat. Anda sendiri bermasalah kok. Kenapa lalu nak ngancam-ngancam? Oh, enggak saya beri syafaat. Waspadalah, di padang mahsyar hitungannya masing-masing. Tapi ini jadi ahlul bait keluarga dalam itu ya 5 ini. Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mestinya ya termasuk Sayyidah Khadijah mestinya, dan istri-istri Nabi SAW. Tapi yang disebutkan oleh para ulama itu 5, khomsatun itu ya 5 ini. Tapi yang jelas bukan dzurriyah yang sampai sekian puluh tahun itu bukan ahlul bait. Kalau keturunan ya keturunan, tapi bukan ahlul bait. Jangan kepedean, jangan menyeret pemahaman Al-Quran kepada mencari keuntungan pribadi. Terlalu besar risikonya. Soal agama jangan merasa paham sendiri. Ada yang mengatakan wong paham Quran enggak melalui iki sesat. Mbahmu. Ya aku loh mondok puluhan tahun, kemudian di Al-Azhar juga bertahun-tahun. Artinya rodok ngerti lah kalau soal agama. Ya, jadi terpaksa saya ungkapkan ini karena saya gembreget, apa mas gembreget?
Napa Pak Arif gemerget iku? Gemes apik lho teh. Oh, saya gemerget wis ngono. Gemerget bahwa ada orang yang merasa keturunan Nabi kemudian mendominasi agama, bahwa dia paling paham agama. Alah. Ya sayangnya kengko terusnya sombong gitu, enggak pun. Artinya soal agama jangan merasa paling pintar. Jangan. Kita juga banyak yang alim. Bangsa Indonesia itu entahlah keturunan siapapun, habaib atau bukan habaib, pokoknya orang yang mau ngaji mesti ngerti agama. Dan ini banyak. Kalau soal kedalaman ilmu susah untuk menyangi para kiai-kiai pesantren itu susah. Dan itu bukan, mereka tidak pernah ngaku keturunan Nabi, kiai-kiai kita itu. Dan di Arab juga gitu kok. Saya kan lama di Arab, bergaul dengan banyak orang Arab. Tidak ada yang ngaku keturunan Nabi itu, tidak ada. Kini tak loh. Gak kena. Wis habaib tutup. Artinya bahasa habaib tutup, kecuali nek kita kok meneh. Baik, yang ditanyakan ini kalau camping di daerah yang tidak memenuhi syarat untuk jarak qashar, maka kalau hari Jumat ya tetap harus Jumatan. Mengapa? Ulama mengijtihadi pantese wong lungan nih piro. Nah ini kalau dari sini ke Trawas tidak ada 70 kilo. Berarti tidak boleh meninggalkan Jumat. Memang para ulama sepakat sih, ya sepakat dalam tanda kutip, memang sepakat total tidak ada ya. Ya sebagian besar ulama menyatakan bahwa bepergian hari Jumat itu tidak boleh, sengaja bepergian hari Jumat itu tidak boleh. Kalau sudah fajar Jumat tidak boleh, harus kalau mau pergi sebelum fajar. Kalau sudah fajar tetap wajib Jumatan. Itu pendapat mereka, ya kita hormatilah. Sekali lagi soal hasil ijtihad pemikiran ini memang sekali lagi teks hadisnya tidak ada, tapi mereka berpikir jalan pikiran istimbatiyah namanya, menggali dan menetapkan hukum. Nah, maka kalau penjenengan camping di Trawas tetap wajib Jumatan, harus sholat zuhur, kemudian ya sholat Jumat, sholat zuhur, harus sholat Jumat, tidak usah sholat zuhur. Bagi yang cowok, bagi yang cewek boleh pilih, boleh Jumatan atau tidak Jumatan. Tapi kalau bepergiannya jauh, memang ya pilihannya seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau jauh lebih 70 kilo boleh qashar dan jamak dengan asar, tapi baiknya tidak Jumatan. Yang baru itu adalah, atau yang gagasan-gagasan baru itu Jumatan tapi jamak dengan asar, itu gak ono tuntunan itu. Mohon maaf kalau cari kita fikih susah itu. Saya sudah bahas di fikih kontemporer jilid 4 itu. Jadi kalau bepergian memungkinkan untuk qashar sholat, yaitu minimal 70 km Hambali tadi, maka kalau ingin menjamak dengan asar ya ndak usah Jumatan. Loh, apa ndak dosa? Enggak, memang orang musafir itu boleh tidak Jumatan. Lah karena mau mengqashar berarti kan harusnya ndak Jumatan. Lah nek Jumatan ya aja qashar. Jangan jamak juga, ya harusnya Jumatan saja, kemudian nanti asar. Qashar boleh sih, asal sudah jaraknya sudah memenuhi syarat, qashar boleh, qashar tok asar 2 rakaat boleh. Tapi nek dijamak dengan Jumat gitu, ini sulit. Memang ada pendapat sih, tetap ada pendapat yang membolehkan, tapi sebagian besar ulama menyatakan lebih afdol tidak usah Jumatan jika memang ingin jamak dengan asar, apalagi nanti dengan qashar, supaya tidak setengah-setengah. Iki status musafir ngotot Jumatan tapi qashar loh, kan enak dhewe gitu kok. Tapi saya kemarin waktu di Samarinda, waktu hakim MTQ itu saya tidak Jumatan memang. Ada yang Jumatan, tapi mohon maaf ya kan tidak semua hakim itu ahli fikih. Tak umbar ya Bapak timbangko tukaran kan. Saya tidak Jumatan menengah wis.
Yang ngerti fikih itu tidak Jumatan. Kecuali yang dipesan untuk khotib, ya itu lain lagi. Yang dipesan untuk khotib Jumatan juga. Tapi mestinya kalau Jumatan harusnya tidak jamak, karena tidak memanfaatkan rukhsah tidak Jumatannya. Tapi oke lah, sekali lagi yang ditanyakan ini kalau camping di daerah yang tidak memenuhi syarat untuk jarak qashar, maka kalau hari Jumat ya tetap harus Jumatan. Mengapa? Karena tidak berhak menggunakan rukhsah tidak Jumatan. Mengapa? Karena jaraknya belum terpenuhi. Dan sebaiknya memang tidak bepergian pada fajar atau hari Jumat. Pokoknya sudah fajar, kalau sebelum fajar memang boleh. Tapi kalau sudah fajar itu makruh. Kecuali penyelenggaraan tugas dinas loh, itu tugas dinas dihukumi makruh kok. Ya jangan, tugas dinas itu wajib hukumnya, jadi tidak apa-apa kalau memang kondisi demikian. Baik, nanti boleh ditanyakan kalau ada sambungan pertanyaan di KSS. Tapi ini kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang sudah banyak ya. Ada yang baru juga, ya kasihan kalau saya tunda lagi. Dawa banget ya. Dawa banget. Oke, gini, singkatnya pahaman saya gini. Asuransi, bekerja di asuransi, kemudian uang yang diserahkan oleh para apa namanya yang langganan asuransi itu apa, nasabah apa pemegang polis atau apapun ya, ini orang yang membayar ke asuransi kan, untuk asuransi, untuk jaminan keselamatan, jaminan apa, pokoknya untuk jaminan untuk nasabah. Nah gimana kalau gajinya orang asuransi ini diambilkan dari situ, halal atau haram? Wah, memang nek belum ngaji fikih memang akan debat. Tapi kalau sudah ngaji fikih, ini sudah saya bahas di disertasi saya. Ya, saya salah satu bahasan saya di disertasi itu adalah asuransi. Begini, apapun yang terkait dengan biaya administrasi, biaya pengurusan itu tidak dilarang. Niki yang di jalan itu apa sini? Yang di jalan itu sumbangan itu bukan sumbangan sebenarnya, apa donatur ya? Ya itu kan ada yang cuap-cuap itu, ada yang bawa apa itu? Apa? Ya pokoknya keranjang itu. Kan kerja pokoknya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh keterampilan. Nah tapi uang nyumbang kan bukan nyumbang sebenarnya, yang tepat itu bukan nyumbang itu. Orang jariah, orang yang ingin ikut membangun pesantren gitu ya. Tapi pantasnya ya enaknya bahasa ya uang nyumbang ya. Uang nyumbang kan niatnya untuk bangun. Gimana kalau dipotong sekian persen untuk operasional itu? Boleh. Lah pahala ini wes nek penyen niat anu gak usah mikir pahala. Sing mikir pahala niku malaikat raqib. Jadi percaya ke malaikat raqib aja, ndak usah ikut campur. Lah engko piye anu? Lah kok nek pamane itu seperti itu, terus ndak ada uang lelahnya, ndak ada gajinya kemana? Gimana? Adakah yang mau? Manusia tetap manusia. Guru, kerja dosen atau pegawai negeri kan semua pakai gaji. Lalu masalahnya, ini kan gajinya dari orang nyumbang. Bagaimana sumbangan yang apa kita berikan, apa katakanlah 10.000 apa yang diberi catatan pahalanya tetap 10.000 atau dikurangi 10% misalnya? Enggak lah, penjenengan yang penting berniat baik, cukup itu. Penjenengan memberi pengamen, niatnya sedekah, ternyata jingge tuku minuman keras, apa penjenengan dosa? Tidak. Yang penting penjenengan niatnya sudah baik, sudah memberi 2.000 ya sudah. Maka kalau memberi niki apa Pak Ogah kok jenenge Mas? Anu ya polisi cepat lho istilahnya mbuh pokoke sing jelas tanam jasa untuk orang lewat supaya ya memang mereka mencari uang lah. Kita niatkan aja sedekah wis. Gak usah upah wis, bismillah sedekah. Umpama tidak ada mereka kita juga tetap bisa lewat. Intinya pandai-pandailah panjenengan mengelola niat, noto hati. Nah, apalagi KSS.
KSS harus sangat pakar, sangat canggih, sangat prigel, sangat pinter, noto hati. Semua ini tergantung suasana batin kita. Berpahala atau tidak berpahala. Mau Quran sregep, wirid sregep tapi banter-banter misalnya dikira. Mau Quran juga yang masjid banter-banter. Ah jelas. Ki gak iso noto hati ki. Ini ketoke mau Quran tapi pahalanya habis untuk pamer. Sekedar ngemplungi duit apa mas ya memasukkan uang 500 rupiah saya wis gak ono regane tapi ati lillah, ati lego, ati ikhlas 500. Kira-kira lebih afdol mana dengan 100 gak ikhlas? Lebih afdol 100 ikhlas, itu jelas. Tapi ini tinggi bandingan ya 500, nek ngono aku nyumbang 500 ya wis terserah malaikat rokib yang ngerti kok. Iki wong ki 500-an terus ya wis tak catet titik-titik bapak. Tapi sekali lagi yang berpahala adalah amal ibadah apapun yang disertai dengan niat ikhlas. La amala illa biniyatin wala niyata illa bi ikhlasin. Tidak dianggap beramal kecuali berniat dan tidak dianggap niat kecuali ikhlas. Jadi percuma, sia-sia orang beramal pamer. Makanya saya sangat menghimbau orang kalau zikir di masjid ini ojo banter-banter. Sebolak balik tahan tapi pancet ae. Banyak yang terganggu, waduh aku, batinku tegurin dhewe. Lah benyana pembuat bukan soal wani enggak wani aku khawatir tersinggung. Jenengan manturan negur ki Mbak, nggih. Ditegur. Soalnya masjid itu untuk bersama bukan untuk perorangan. Zikir ya zikir memang semuanya baik deh. Ngatasé zikir ngono ae kabeh hafal. Lah apa diget-get nih. Ngono cara nyeneni tapi aku ya gak enak ya. Semua zikir baik. Saya membaca Al-Quran juga keras loh sebenarnya. Tapi tidak akhirnya yang terganggu oleh saya karena kerasnya adalah hanya terdengar oleh telinga saya. Mengapa? Karena afdalnya begitu. Membaca Al-Quran itu harus keras. Dengan pengertian keras yang bisa didengar telinga. Jika ingin keras yang keras banget silakan pulang dulu baru baca yang keras. Otonya lapangan ke ini langsung mau yang buanter gak apa-apa. Tapi nek di masjid gak oleh goro-goro. Ojo kakean pola. Ini betul, saya betul menghimbau pada jamaah mbok yo ngerti bermasyarakat. Wong tuwek, tapi kinyane ini sapa sing tak seneni iki? Tuwek gak mau gak ndek perasaan. Tapi susuk madune wong yang aku. Ya aku adile Mas Ton. Kan ketua takmir Mas Ton, Mas Ton tegur itu. Ini perintah ketua yayasan ini. Tapi ya gak enak juga Mas Ton kan juga mikir juga iku gurune arek. Kok gurune sapa Mas? Sapa sing tak maksud iki? Allahu Akbar. Pun dados gaji dari apa itu? Ya gaji dari asuransi atau gaji dari menghimpun dana atau apapun, biaya administrasi, biaya operasional, biaya manajemen itu halal dan sah boleh. Soal pahala wis kita serahkan pada rokib. Karena pahala itu nilainya bukan di kuantitas tapi di kualitas, bukan di barangnya tapi di hatinya. Pun, tapi ya barang ya, nyumbang kalau kotor kok didik terus ya. Tapi saya bersyukur kepada Allah SWT, berterima kasih pada penjenengan yang salam tempel ke saya agak banyak akhir-akhir ini untuk itu, untuk bangunan itu. Memang ya harusnya begitu. Masa orang bangun pesantren tahfidz ini diumbar ya, enggak lah ya, alhamdulillah. Mohon dibahas masalah obat-obatan yang hampir semuanya mengandung bahan terlarang. Sudah, kemarin kan di outbound itu apa di tadabbur alam itu. Oke lah, intinya begini. Menurut yang dikirim video ini 90% lebih obat itu mengandung unsur babi atau narkoba.
yang berarti haram. Nah, karena berobat hukumnya wajib dan obat itu termasuk media untuk menyembuhkan, dan penyembuhan itu adalah menyangkut nyawa, maka ini boleh pakai pintu darurat. Artinya ini haram memang, kalau tahu apalagi haram, tapi karena untuk penyembuhan maka pakai pintu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi saya menghimbau sebelum ke obat, ke jamu dulu lah ya. Jamu apa Mas? Jamu kan bahasa Indonesia kan jamu juga. Ke jamu. Saya juga begitu. Saya hampir tidak pernah pakai obat. Hampir tidak pernah. Ya kalau pernah ya sedikit-sedikit. sedikit ya, sedikit saja, dan hanya obat yang rendah-rendah itu, yang murah-murah itu aja. Itu terpaksa. Tapi usahakan sekedar pusing, sekedar apa, itu bisa tanpa obat. Saya membuktikan dan saya merasakan. Ya nek sebenarnya kalau penjenengan kan maha santri, ya mestinya banyu putih itu diwacane Fatihah, kemudian Allahumma rabban nas, doa sembuh ditiup, ombe beres. Mestinya ya apa gunanya penjenengan ikut KSS gak wani ngono. Ya begitu ya. Jadi oke, masalah obat boleh digunakan dalam keadaan sangat terpaksa. Itu nggih. Ini sudah saya bahas kemarin, tapi oke lah karena ditanyakan dan ini belum saya hapus, berarti masih ditanyakan di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan perhatian jenengan semuanya. Mari kita kembali kepada khitoh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kemuliaan siapapun umat Muhammad SAW ini adalah di kadar ketakwaannya, bukan di kadar dzurriyyah atau bukan dzurriyyahnya, di kadar bukan di kadar keturunan atau bukan keturunan, bukan, tapi ketakwaannya. Maka itu kita pupuk, kita tingkatkan, kita perkokoh iman kita dan ketakwaan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.